Assalamualaikum sahabat Titindian TV dimanapun kalian berada, terutama yang selalu senantiasa setia menemani channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, ini saya sekarang ada tugas ya dari dua bidadari-bidadari ini, yaitu saya memantau situasi panen padi teman-teman. Cuman ini bukan padi saya. Nah ceritanya begini, tadi pagi itu istri-istri saya itu mau ambil jerami teman-teman. Nah dia kan belum paham kalau lagi panen padi itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan jerami. Jadi menurut mereka itu ambil jerami itu ya sudah, tinggal dia ke sawah, dia cari tumpukan jerami, terus sama mereka dibawa begitu. Padahal tidak begitu teman-teman. Ya kalau dulu jerami itu dibakar oleh petaninya. Kalau sudah selesai panen itu dibakar. Kenapa? Karena tidak ada yang mau ngambil teman-teman. Tapi kalau sekarang apalagi musim kemarau teman-teman, kita jangan pernah berharap mendapatkan jerami kalau kita nggak ngarit dulu padinya. Nah itu di daerah kami sekarang sering begitu sudah. Apalagi di desa kami itu bukan hanya masyarakat setempat, banyak dari daerah-daerah yang lain yang datang ke desa kami karena jerami itu di bawah, maksudnya di desa bawah ya. Kalau kita kan hampir di kaki gunung ini. Maksudnya kalau di lebih ke dataran ya. Di sana itu dijual teman-teman jerami. Di pinggir jalan itu sering kita mendapatkan jerami dijual, apalagi di musim kemarau. Nah, contohnya yang lagi bawa padi itu. Nah, itu bukan pekerja teman-teman. Kalau istilah di sini itu bukan tukang borong, tapi mereka peternak teman-teman yang sedang mau ambil jeraminya. Dan itu bukan dari desa kami. Jadi mereka itu untuk mendapatkan jerami sudah dari tadi pagi. Nah seperti yang di depan ini, mereka ini bukan tukang borongnya. Mereka ini ngarit, membantu secara otomatis ya, membantu tukang borong, tetapi dia hanya untuk mengambil jeraminya saja untuk dikasihkan ke pakan ternaknya mereka. Tapi ada juga yang mereka jual teman-teman. Biasanya itu bawa gerobak, nah itu ditimbun itu sangat tinggi terkadang. Ya kita lihatnya ngeri teman-teman. Jadi kalau menurut kita hasilnya tidak seberapa, tapi resikonya besar karena media yang dipakai itu tidak layak. Beda lagi kalau kita pakai pickup ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi akhirnya kita sampaikan ke istri, jangan langsung ambil, tunggu dulu biar ayah ke sana tak lihat dulu. Nah makanya saya sekarang ada di sini memantau sekalian ini buat konten buat istri ini. Ternyata benar ini banyak yang peternaknya teman-teman, mereka ingin ngambil jeraminya. Nah cuman kita nanti dilihat nanti setelah terakhir-terakhirnya apa ada sisa ndak. Nah kalau ada sisa baru nanti kita bisa ambil teman-teman. Kalau dulu itu jerami itu gak ada ceritanya yang sampai bantu ngarit, gak ada. Tukang borong itu murni tukang borong kalau dulu teman-teman. Karena jeraminya aja itu dibakar dulu, sampai dibakar sama petani. Apalagi musim penghujan teman-teman. Musim penghujan itu peternak itu sudah rata-rata semuanya ya cari rumput gitu. Tapi semenjak sudah banyak yang beternak, terutama di daerah bawah ya, dan mereka rata-rata membeli akhirnya dijual.
Nah, ketika itu baru banyak yang memanfaatkan jerami ini. Sehingga misal kita sendiri ya, yang ada di desa kita ini, misal ketika sudah ada panen padi dan itu musim kemarau, jam 5:30 itu dari luar itu sudah banyak teman-teman. Mereka sudah ada di sawah semua, lagi ngarit semua. Ya terkadang kalau kita jangankan mau nunggu selesai panen ya, terlalu siang pun kita terkadang sudah nggak kebagian teman-teman. Apalagi lahannya itu sedikit ya, kecuali lahannya 1 hektar. Nah biasanya meskipun habis duhur kita ambil jeraminya, artinya kita ngarit ya, ngarit dulu itu. Nah itu biasanya kita masih dapat. Nah kebetulan di saat-saat seperti sekarang ini kan musim PMK teman-teman. Jadi banyak peternak itu tidak ambil jerami teman-teman. Ini beberapa kali di daerah kami ini panen padi itu banyak sisanya, gak keambil. Meskipun terkadang keesokan harinya 1-2 orang tetap ada yang ngambil, yaitu masyarakat setempat teman-teman. Tapi sebelum ini, ketika tidak ada musim PMK ini, nah seperti contoh di sebelah rumah kami ini, panen begini jam-jam segini, ini jam berapa ini, jam 8, jam 8:30, 9 ya. Ini sudah habis ini, 1 petak begini sudah habis. Karena 5:30 itu sudah banyak teman-teman. Nah jadi kita itu kalau mau dapat jerami, ketika banyak yang mau ambil, maka kita semakin pagi maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan jerami. Dan selain itu kita juga lebih cepat dapatnya teman-teman. Karena ketika kita walaupun sudah di awal ya, tapi lebih dulu mereka misal yang dapat, kita kan otomatis antri dulu karena masih di doser teman-teman. Nah tapi kalau kita ngawali lebih awal dulu dan kita lebih dulu dapat, dan sama tukang dosernya di doser dulu, maka kita lebih dulu pulang teman-teman. Nah begitulah caranya kalau kita mau ambil jerami, apalagi di musim kemarau teman-teman. Mungkin di daerah-daerah yang lain, semisal di Jawa Tengah ya, kita lihat itu di teman-teman di sana masih banyak jerami tidak dipakai gitu, istilahnya dibuang-buang begitu. Tapi kalau di daerah kami di sini, semenjak banyak teman-teman peternak dari luar ya yang datang, itu jerami di sini sudah nggak kayak dulu. Jadi kalau sudah musim kemarau, meskipun kita ada di sini, ya kita kalau pengen jerami harus cepet-cepetan teman-teman. Kalau enggak, ya kita bisa nggak kebagian. Nah cuman kalau kita melihat dari banyaknya yang ngarit peternak ya, maksudnya ini kemungkinan kita dapat kebagian teman-teman tanpa harus ngarit. Ya semoga saja teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kayaknya masih banyak sisanya ini. Jadi sisa jeraminya masih banyak dan istri-istri insya Allah nanti bisa ngambil teman-teman tanpa harus ngarit juga. Nah hal-hal seperti ini masuk rezeki teman-teman ya. Walaupun jerami ini ketika musim kemarau sangat diburu teman-teman. Oke teman-teman ya, nanti kita ini tak sampaikan ke istri-istri biar setelah ini mereka tinggal ambil jeraminya teman-teman. Biasanya kalau dekat kayak gini ya, apalagi ini di samping rumah kita, ini satu keluarga ini nanti turun teman-teman. Baik teman-teman, terus ikuti kita ya. Semoga ini bisa menghibur kalian dan juga ada manfaat, khususnya peternak-peternak wanita
yang baru memulai seperti istri-istri saya ini. Baik teman-teman, terus ikuti kami ya di channel Titin Dian TV ini. Saya masih mau menyampaikan ke istri-istri kalau mereka kemungkinan bisa nanti dapat jerami atau ambil jerami tanpa harus ngarit teman-teman. Jadi kita semua nanti akan ikut andil dalam bagian ini. Dan jangan lupa teman-teman yang baru mampir di channel ini, klik subscribe, like, dan klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan aktivitas sehari-hari istri-istri saya ini. Terima kasih teman-teman.